Bonjour. Bon, on va continuer la leçon pour aujourd'hui. C'est très difficile pour moi, mais pour vous, je ne sais pas parce que c'est la variation de numéros dans le contexte en français. Ya, pelajaran kali ini cukup mudah. Cukup mudah untuk dipahami dan dimengerti. Khususnya bagi kamu yang telah mempelajari bahasa Prancis minimal tingkat intermediate atau intermediate in English, as we know that it's really helpful if you understand well about French in intermediate level means that it will help you so much. Peraturan bilangan atau angka di sini hanya variasi yang harus diketahui dalam membantu kamu untuk menguasai kosakata dalam konteks menulis atau konteks berbicara. Namun ingat, ketika kamu ingin berbicara, biarkanlah itu terjadi secara alami. Karena kalau berbicara terlalu kaku sesuai dengan tata bahasa, itu seperti sedikit membagongkan. Bon, aujourd'hui on va continuer sur l'utilisation des nombres sur les numéros dans le contexte le courant. Ya, penggunaan jumlah angka dalam konteks mata uang. C'est le courant parce qu'on sait bien en anglais currency, peut-être ça courant aussi. La France. Negara Prancis, Kanada, Quebec, États-Unis Amerika. Prancis sama dengan Indonesia ya. Persis sekali dengan Indonesia. Poin utamanya yakni menggunakan titik dan koma. Sama seperti bahasa Indonesia. Tapi kita tidak punya sen. Mereka punya sen karena mereka memakai sistem mata uang euro. Bon, on continue. Comment à dire ça? 1200. 2150,10. Koma virgule ya. Point virgule. L'autre expression qu'utilisez les nombres. Ekspresi yang menggunakan bilangan pokok. Perhatikan, yang perlu diperhatikan adalah ini kenapa dia tag you ya. Wilada. Perhatikan penggunaan tu. Ini sudah ada ketentuan pastinya. Tidak kamu bisa masukkan saja. At least kamu lupa ya, tinggal masukin aja apa yang saya ingat. Dan bisa begitu ya, mereka sudah ada temannya masing-masing. Yang pertama, tous les ans bisa artinya sepanjang tahun atau setiap tahun. Tous les 2 ans selama 2 tahun atau setiap 2 tahun atau sepanjang 2 tahun. Ya, biasanya sepanjang tahun dalam bentuk tunggal. Tous les 3 ans, setiap 3 tahun. Jadi menyatakan atau mengatakan setiap 3 tahun saya pergi ke Prancis. Oh la la, j'ai très riche. Non. Tous les mois, setiap bulan. Sepanjang bulan kayaknya nggak enak ya. Itu setiap bulan. Jadi pengertian tutut di sini adalah sepanjang atau setiap. Tous les 2 mois, setiap 2 bulan. Tous le weekend, setiap akhir pekan. Toute la semaine, setiap akhir
akhir pekan juga ya, last semaine. Karena last semaine itu akhir minggu, setiap akhir minggu ya. Jadi akhir minggu itu last semaine, akhir pekan atau akhir minggu. Berarti kita pemikirannya dalam hari minggu, dimanche. Tous les 2 semaines, setiap 2 minggu. Tous les jours, setiap hari. Kalau sepanjang hari tidak cocok ya. Yang cocok cuma pada tous les jours saya, sepanjang tahun. Tous les samedis, setiap hari Rabu. Masukkanlah nama-nama hari, tinggal ganti dia. Toutes les heures, setiap jam. Toutes les 2 heures, setiap 2 jam. Toutes les minutes, setiap menit. Toutes les 5 minutes, setiap 5 menit. Dan ada ekspresi menggunakan angka juga di sini, tetapi hanya diketahui saja bahwasanya formasinya seperti ini, tinggal menggantikan mana yang bisa digantikan. Une bouteille sur 5, berarti bouteille kata benda bisa diganti. Sebuah botol dari 5. Setiap botol, pardon, qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi ça? J'oublie. Berarti une bouteille sur 5, satu botol dari 5. Maksudnya di sini penerjemahnya bukan satu botol. Satu dari 5 botol, begitu. Ya. Mengatakan satu dari 5 botol. 2 dari 5 botol. Berarti ada 2 botol dari 5 botol. Itu maksudnya. Atau terjemahan kompleks bahasa Indonesianya satu botol dari 5 botol. Sang buting itu nggak ada lagi di buting. Jadi mengatakan satu dari 5 botol. Satu dari 5 botol. Satu mangkok dari 5 mangkok. Itu begitu ya. Satu mangkok satu dari 5 mangkok. 5 dari 5 mangkok. Tinggal begitu. Kalau 5 sang bouteille sur sang. Gak ada ya, 5 mangkok dari 5 mangkok. 5 dari 5 mangkok. Ya bisa sih, tapi kan tergantung lagi apa konteks kalimatnya ya. Jadi kalau dipotong-potong dia jadi membagongkan ya. 5% de, ini persentase. 5% dari titik-titik. Masukkanlah kata bendanya. 5% dari apa yang cocok ya? 5% dari 1.000.000 contohnya. 5% de million. 5% de mil. 5% dari 1000 gitu. Ang na ang 1/1. 2 à 3, 2/2, 2/3. Maksudnya di sini bukan pembagian ya. Cara kami membagikannya secara 1/1, ya begitu. Ini dibagi secara 2/3 orang, seperti itu ya. Dalam berupa penjelasan, bukan dalam berupa angka perkalian, pertambahan atau hitungan dalam matematika, bukan. Selanjutnya ada ekspresi bilangan lainnya. Nanti kita akan belajar tentang ordinal, sedikit tentang ordinal. Bahwasanya selain menyatakan ang de trois dalam versi ordinal, ada temennya. Ini ordinal banget ya, premier. Ordinal artinya kan tidak berurutan. Kalau ordinal artinya berurutan. Kalau ada juara 3 pasti ada juara 1. Seperti itu. Kalau kardinal bebas. Ada 3 orang yang menang, selesai. Tidak ditanyakan secara berurutan siapa yang pemenangnya. Tapi ini dia juara ketiga dari 3 orang pemenang. Nanti konteksnya kita ketahui ada juara pertama siapa, juara kedua siapa. Seperti itu. Dalam konteks penjuaraan. Dalam bentuk ang dia pakai ordinal, tapi dalam bentuk de dia pakai selain ordinal ada ini ordinal juga ya, segong.
segong. Cara ucapkannya sama. Segong, segong. Ini D-nya agak diberikan tipis-tipis manja. Troisième ordinal, tapi dalam bentuk ordinal lainnya ada tiers, tiers. Dalam bentuk jamak, tiers, tiers. Diucapkan R-nya ya. Tiers, tiers. Vous êtes dans la seconde classe. Bisa dipakai juga. Ini ordinal. Vous êtes dans la deuxième classe. Boleh, tapi ada istilah lain selain deuxième, yaitu second. Je suis comme le tiers homme. Ini dalam bentuk tunggal. Semua ini tunggal, nggak bisa jamak ya. Tidak bisa jamak karena itu kan satu orang, satu benda, tapi dalam bentuk urutan dia, urutan keberapa. Tapi benda itu cuma satu. Seperti juara dua, bukan dua orang, tapi satu. Seperti itu dia gambarannya. Maka pakai le. Kok ini S? Karena begitulah peraturan menulisnya. Membagongkan. J'aime bien plus à dire membagongkan. Bilangan kolektif yang menyatakan perkiraan. Menyatakan kira-kira, kita kan dalam bahasa Indonesia misalnya sekitar 10-an. Oh iya, 10-an. 10-an orang, 10-an kita pakai kata an. Mereka pakai kata en. Jangan lupa artikel ang defininya ya. Kalau mau pakai kata kira-kira angka, pakailah begini. Kira-kira 10-an, kira-kira 12-an, kira-kira 13-an. 13 itu dalam konteks tunggal, tidak jamak. 13 dikumpulkan jadi satu. Kan dikira-kira dihitung jadi satu. Ada berapa orang? Dari kesatuan itu ada 13 orang. Begitu kira-kira pendekatan pola pikirnya ya. Kalau tidak mau pakai kira-kira, bisa pakai kata lain. Yang pertama bisa pakai kata environ. Kira-kira 30. Kira-kira ya pakai environ. Yang kedua pakai à peu près. Kira-kira juga artinya à peu près, langsung masuk ke angkanya. Dan yang terakhir adalah dongle, langsung masuk angkanya ya. Kira-kira 10 orang, environ 10 hommes. Kira-kira 10 orang, à peu près 10 hommes. Kira-kira 10 orang, dongle 10 hommes. Nggak pakai ini, pakailah ini. Tapi ingat, ini hanya bisa sampai miliar. Seribu, sampai 1000 doang. Ya, kalau sudah 1.000.000 pakai kembali kosakata awal, yakni ang million. Kira-kira 1.000.000. Jadi agak bingung ya kalau ke dalam konteks menulis, padahal dia menyatakan konteks menulis itu arti terjemahannya kira-kira ang million. Jadi hati-hati saat menerjemahkan, jangan kamu terjemahkan dia 1.000.000, tapi terjemahkanlah dia. Oh iya, kata kuncinya ada pada ang. Kalau 1.000.000, 1.000.000 aja kan million, seperti itu. Million, kalau dia kira-kira ada angnya. Ang dizaine, ang douzaine, ang trentaine, ang centaine, ang cinquantaine. Kalau 1.000, ang million, masuk million. Beda ya. Kalau 1.000 ang millier, bukan ang million, million, tapi ang millier. Good. Sampai 1.000 doang udah berubah dia. Belakangnya pakai ie, i e f, i
R, millier. Masuk sejuta, million. Miliar, billion, begitu. Jadi penggunaan angka ini harus dipahami, harus sering dipraktekkan cara penggunaannya gimana dalam konteks kalimat. Dimana kamu menyatakan kira-kira angka di sini, kira-kira dizain 10 orang, kira-kira 10-an, kira-kira 12-an, kira-kira 13-an, kira-kira 100-an, kira-kira 500-an. Ini pakai cara penggunaan angka. Tapi kalau nggak mau pakai cara penggunaan angka, pakai kata biasa, memakai kata biasa, tinggal masukkan angkanya. Environ 10, à peu près 10, dans les 10. Masukkanlah kata bendanya apa. Sampai di sini bisa dipahami tentang konteks penggunaan angka. Selanjutnya kita akan mempelajari angka lagi sampai tuntas. Jadi seketika kamu tidak mengerti, kamu bisa flashback lagi, lihat di pelajaran sebelumnya tentang yang kamu terlupakan dan terbagongkan. Bon, merci beaucoup pour aujourd'hui. N'oubliez pas abonner s'il vous plaît pour plus de vidéos belajar bersama bahasa Prancis. À tantôt. Remote. Remote-nya.